Nah, karena aku sambil wanti-wanti, tapi aku sambil penasaran juga. Jadi pas itu aku buka hordeng. Nah, tepat di dalam hordeng itu kan ada cermin. Saat aku melihat ke cermin, ternyata di cermin itu ada sosok pocong, teman-teman. Halo, assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Balik lagi nih sama aku di channel Garasi Kisah. Oke, di videoku kali ini aku ingin membahas tentang sebuah kasus yang lagi viral banget di Twitter. Dan ini sumbernya aku ambil dari @nikelikesub_, di mana akun dari Twitter pemilik nikelikesub ini menceritakan bahwa keluarganya diteror oleh makhluk pocong, teman-teman. Dan pocongnya ini pun merupakan sebuah kiriman dari seseorang yang merupakan tetangganya sendiri, teman-teman. Wow, denger judulnya aja udah, wah, kenapa ya tetanggaku bisa sekejam ini? Apa salah dosa kami gitu loh? Kenapa dia tega gitu? Nah, kalian pasti pengen tahu kan kenapa si dukun ini bisa melakukan hal tersebut dan bagaimana kronologinya. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjut ke ceritanya, buat teman-teman semua yang belum tekan tombol subscribe, silahkan tekan dulu tombolnya ya. Dan juga lonceng notifikasinya untuk mendukung channel Garasi Kisah agar tetap memberikan cerita-cerita terbaru lainnya. Oke, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Jadi ada salah satu keluarga besar, di mana satu keluarga besar ini tinggal di dalam suatu rumah juga yang sangat besar, di mana ada 4 kartu keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Jadi rumah ini merupakan rumah yang paling besar di desa tersebut, tepatnya di Jawa Timur ya. Total dari keseluruhan rumah itu memiliki 12 kamar dan 3 lantai. Nah, saat usiaku 6 tahun, tepatnya di tahun 2003, ini ada salah satu seorang penjahit di sekitar lingkunganku juga, di mana dia memiliki rumah atau memiliki luas tanah yang sama dengan kepunyaan rumah milik kakek dan nenekku. Cuma bedanya kalau rumahku itu kan dibangun sesuai rumah yang besar. Tapi kalau misalkan punya tukang jahit ini, rumahnya bukan dibangun sebuah rumah yang besar, teman-teman, tapi dibangun sebuah kos-kosan yang banyak gitu. Dan keluargaku pun sangat akrab dengan keluarga si tukang jahit ini, karena kan ya namanya tetangga ya pasti akrab lah ya. Nah, terus karena rumahku ini merupakan rumah yang paling besar di lingkungan itu, jadi halaman di rumahku ini nggak pernah sepi, teman-teman. Jadi banyak anak kecil yang sering main di depan halaman rumahku itu. Dan ibuku pun pada saat aku kecil, dia merupakan penjual es di depan rumah. Nah, pada malam itu saat kami tengah asyik bermain bersama dengan beberapa anak-anak yang lain, termasuk anak dari si tukang jahit itu sendiri, tiba-tiba nih teman-teman terdengar suara seperti terdapat ledakan dari rumah tukang jahit itu. Dan keesokan harinya, semua anak yang main di depan terasku itu demam semua, teman-teman, kecuali aku dan anak dari si tukang jahit itu. Aneh banget gak sih? Masa yang lainnya sakit tapi aku dan anak si tukang jahit itu gak pernah sakit? Nah, budeku ini punya salon di dalam rumah, teman-teman. Jadi salonnya ini sangat lebar banget ruangannya dan kacanya pun sangat lebar, di mana di ruangan salon itu memiliki 3 kursi dan cermin yang setengah oval itu. Nah, kebetulan di dekat salon milik budeku ini terdapat sebuah kulkas, teman-teman. Jadi kulkas ini hanya terbatas oleh ordeng transparan aja. Nah, karena memang hobiku ini kan memang suka makan ya kalau malam. Jadi ketika malam itu aku lapar dan aku mencari makanan ke kulkas dan memakan apa saja yang ada di kulkas itu. Dan saat malam itu aku mencium bau aroma yang sangat tidak sedap, teman-teman. Kayak, mohon maaf nih ya, kayak mencium bau pup manusia gitu loh. Nah, tiba-tiba juga di ujung ordeng sampingku ini gerak-gerak gitu, teman-teman. Kayak ada seseorang yang lagi mainan ordeng itu, teman-teman. Tapi anehnya di situ tuh nggak ada angin sama sekali yang masuk. Dan aku pun kayak udah merasa takut kan, panik. Kalau misalkan aku di posisinya si cowok ini, pasti aku juga bakal ngerasa, aduh, ini apa gitu loh. Dan aku pasti bakal panik banget, bakal nggak tahu lari ketakutan. Dan kebetulan nih teman-teman, di rumah itu tuh ternyata cuma ada dia dan omnya aja nih sebagai laki-laki. Nah, karena aku sambil wanti-wanti, tapi aku sambil penasaran juga. Jadi pas itu aku buka hordeng. Nah, tepat di dalam hordeng itu kan ada cermin. Saat aku melihat ke cermin, ternyata di cermin itu ada sosok pocong, teman-teman. Sambil aku mengunyah pepaya, ternyata pas aku ngeliat ke cermin, wow, aku dikejutkan dengan sosok
pocong. Pocong yang aku lihat di cermin ini cuma setengah badan teman-teman, jadi aku nggak melihat full. Dan badannya itu hitam lebam, terbungkus kain kafan yang udah lusuh banget. Tapi teman-teman, pas aku ngeliat kayak gitu tuh, aku kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Tiba-tiba tuh kayak buat teriak aja tuh kayak rasanya berat banget gitu. Bukannya apa ya teman-teman, ketika kita melihat sosok yang nggak pernah kita lihat sebelumnya tuh kayak rasanya tuh mau teriak aja berat banget teman-teman. Jadi akhirnya aku pun melangkah sedikit demi sedikit, tapi langkah kakiku tuh kayak orang yang mau lari gitu loh. Dan kemudian aku pun langsung masuk ke kamar nenekku. Kondisi nenekku ini terkena stroke dan saraf, jadi dia nggak bisa ngeliat gitu teman-teman. Ya walaupun dia dengar aku datang, tapi dia nggak bisa ngeliat ada sosok pocong di dalam kamarnya. Saat aku masuk pun ternyata aku dikejutkan dengan pocong lagi teman-teman. Dan akhirnya aku berteriak sekeras mungkin, sekencang mungkin, biar orang rumah tuh denger gitu kan. Dan betul saja mamaku tiba-tiba datang dan melihat kejadian apa yang sedang terjadi. Kemudian mamaku pun bertanya, "Kamu kenapa sayang? Kenapa nak?" Dan kemudian aku bilang ke mereka bahwa ada 2 pocong ma. Yang satu di cermin di salonnya tante, dan yang satunya lagi di dalam kamarnya nenek. Tapi pocong itu entah menghilang seperti asap yang kena angin aja gitu teman-teman. Bes gitu kan. Dan kemudian mereka pun langsung membacakan semua ayat kursi ataupun baca-bacaan Al-Quran yang ada. Dan aku pun sambil ketakutan banget. Dan mereka pun percaya dengan apa yang aku bilang, karena memang sebelumnya mereka sudah pernah mengalami hal-hal seperti ini. Dan kebetulan nih teman-teman, mamaku ini merupakan salah satu seseorang yang ahli dalam pencak silat. Jadi mamaku ini diberikan peninggalan ayahnya. Dia ditinggali sebuah pedang. Pedang itu bernama pedang luwuk. Dan saat mamaku mengambil pedang luwuk itu di atas loteng teman-teman. Dan ketika itu mamaku melihat ada sebuah bungkusan berwarna putih. Dan mamaku pun langsung kayak terkejut, ini bungkusan apa gitu kan. Akhirnya dia pun kayak memanggil-manggil orang yang dipercaya bisa menetralisir makhluk-makhluk seperti itu. Dan dia pun memanggil kayak pihak-pihak kepolisian juga beserta RT RW. Dan setelah dibacakan doa-doa, ternyata bungkusan putih itu mental ke rumah penjahit yang aku ceritain tadi teman-teman. Jadi menurutnya ini, sang penjahit ini sedang mendalami sebuah ilmu hitam dan dia ingin menjadi seorang dukun. Dan betul saja, ternyata pas kita gerebek rumahnya itu banyak sekali di dalam rumahnya kayak benda-benda yang sakral atau klinik gitu ya teman-teman. Ada tanah kuburan, terus ada tulang belulang manusia. Pokoknya banyak hal-hal yang seperti itulah intinya ya. Dan saat kita gerebek pun ternyata orangnya nggak ada di rumah teman-teman. Akhirnya rumah dari penjahit itu pun diberikan garis kuning oleh polisi. Dan setelah ketemu ternyata betul saja dia mengaku bahwa dirinya sedang melatih sebuah ilmu hitam agar dirinya bisa menjadi dukun. Dan dia melemparkan sebuah bungkusan putih itu ya asal sembarang aja gitu loh. Dia hanya ingin mengetes kekuatannya itu. Jadi ketika dia sedang mempelajari sesuatu atau mendapatkan sebuah ilmu, dia memang harus mempraktikkan hal-hal yang menguji keilmuannya itu. Nah, jadi ini semua bisa dijadiin pelajaran buat teman-teman semua di luar sana ya, biar teman-teman gak pernah melakukan hal-hal seperti ini yang bisa mengganggu ketenangan masyarakat setempat. Karena di zaman 2020 kayaknya kita udah gak ini lagi ya, buat main-mainan seperti itu kayaknya udah nggak apa hal yang biasa gitu. Kalau misalkan zaman dulu oke lah, karena memang identik orang zaman dulu itu memang ya sukanya dengan ilmu-ilmu hitam. Tapi kalau misalkan kita kan orang-orang pada masa modern kan lebih ke teknologi ya teman-teman. Jadi semoga ini bisa dijadikan pelajaran buat teman-teman semua biar tidak ada hal-hal yang seperti ini lagi, karena ini bisa mengganggu ketenangan masyarakat setempat. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Tuliskan pendapat teman-teman semua di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Saya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.